Junjung tinggi integritas, profesional, inovatif, dan peduli sebagai aparatur sipil negara yang handal berkinerja. Logikanya nggak bisa jalan. Baju, nggak apa-apa. Jawab dengan jujur apa adanya gitu. Dengan bahasa aku. Dengan bahasanya gitu. Kamarnya harus mundur deh. Mengetumpulnya. Oke. Ini masker apa? Kalau dibuka aja boleh, karena kita jaraknya jauh ya. Boleh. Tapi nggak paham minyak. Dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM, Puslatbang PKSN telah melakukan upaya-upaya perbaikan dan penguatan di berbagai area perubahan secara maksimal. Kegiatan-kegiatan seperti penandatanganan fakta integritas bagi seluruh pegawai, pengadaan kantin jujur, hingga pemilihan role model melalui program pegawai teladan yang dilakukan secara periodik merupakan beberapa contoh real upaya internalisasi dan aktualisasi dari penerapan zona integritas. Lalu bagaimanakah dampak nyata dari berbagai upaya yang telah dilakukan? Tahu nggak kalau di Puslatbang PKSN itu kita sudah melaksanakan zona integritas? Tahu. Tahu. Kalau dengar pernah. Sering dengar? Sering dengar ya? Oh iya, sudah banyak tahu lah kita. Tahu. Oh iya, Tahu kan? tahu. Zona integritas ya? Yang integritas ya tahu lah, maunya nggak tahu ya. Sudah Udah tahu ya? sudah dong. Bapak sudah menerapkan nggak integritas di diri Bapak? Itu yang saya coba sharingkan ke rekan-rekan yang lain. Insya Allah, tapi yang bisa mengukur sebenarnya orang lain. Ya pastinya. Oke. Sebelum di koordinator, subkoordinator SDM umum juga sudah banyak diuji lah. Oke. Insya Allah selalu ditekadkan untuk berintegritas. Iya, berusaha untuk bisa melakukannya. Itu sudah dimulai dari saya waktu pertama gabung dengan LAN ini. Itu sudah kita tekadkan. Saya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya itu juga bentuk integritas bagi saya. Karena pekerjaan ini akan jadi tanggung jawab moral saya, gitu ya. Belum 100%, tapi sedang tetap berusaha untuk menerapkan itu di dalam lingkup pekerjaan saya sendiri. Alhamdulillah sudah diterapkan oleh diri sendiri dan juga di lingkungan sekitar Puslatbang PKSN. Tentu sudah. Sebelum ada zona integritas, sudah menerapkan di diri sendiri. Pernah kesiangan? Pernah. Pernah. Jujur saya pernah. Oke. Iya, Sering nggak? Enggak lah. Oh, enggak ya? Sering enggak. Alhamdulillah bisa dicek di absen, saya nggak pernah kesiangan. Nggak pernah. Saya 2,5 tahun di sini, sekali kesiangan tuh ketika ada macet total. Itu pertama kali saya kesiangan. Tapi semua kantor ya itu mah. Siap. Pernah kesiangan orang? Kesiangan hampir nggak pernah. Tepuk tangan boleh, tepuk tangan boleh. Belum rasanya ya. Siap. Kalaupun kesiangan karena ada penugasan. Siap. Saya juga kalau barengan nggak pernah lihat Bapak kesiangan sih. Selalu bareng di mana? Enggak. Kesiangan pernah. Katanya diterapkan. Tapi nggak intens gitu, nggak setiap hari atau setiap waktu, karena memang ada alasan tersendiri gitu. Sepengetahuan
fitur apa aja sih di aplikasi Silat yang kira-kira relevan dengan zona integritas? Kayaknya mungkin ada absen, registrasi, e-registrasi. Ceritain dong, ceritain. Kalau dari awal ada e-registrasi ya. E-registrasi itu nanti karena kita kebanyakan sekarang sudah virtual. Sebenarnya itu juga nggak untuk virtual aja sih. Kalau untuk klasikal, kita mengurangi penumpukan dokumen-dokumen dan hilangnya dokumen-dokumen. Akhirnya kita alihkan dari penyerahan dokumen secara hard copy menjadi soft copy melalui aplikasi Silat. Adanya Silat itu juga tujuannya adalah untuk mempermudah proses penyelenggaraan pelatihan, ya. Yang pertama itu adalah daftar hadir peserta. Daftar hadir sekarang nggak bisa diakalin tuh karena peserta kan bahasa OKM-nya itu ceklock lah ya, melakukan ceklock itu sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kalau dulu mungkin bisa diakalin gitu kan, kalau sekarang kan real time ya, nah itu tidak bisa diakali. Terus untuk persoalan nilai itu menjadi transparan. Artinya sesama penguji itu bisa melihat nilai-nilai yang diberikan oleh penguji lainnya dan prosesnya juga menjadi lebih cepat. Salah satu menurut saya ini ya, salah satu sisi prinsip integritas keterbukaan, dan Silat itu membuka ruang untuk keterbukaan. Jadi assessment ini adalah aplikasi yang kami gunakan untuk melaksanakan kegiatan pemetaan kompetensi atau penilaian kompetensi ini secara daring. Kalau dulu kita tidak terlalu full menggunakannya, di tengah pandemi ini kita berupaya untuk secara optimal memanfaatkan e-assessment ini. Mulai dari tahapan yang paling awal, yaitu tahapan persiapan kegiatan, kemudian pelaksanaan kegiatan, lanjut dengan pengolahan kegiatan, sampai dengan penyusunan dan penyampaian laporan. Kalau dulu itu sangat dimungkinkan ada perbedaan nilai karena kita datanya itu berasal dari berbagai sumber orang meskipun formatnya sama. Tapi kalau sekarang dari awal sampai akhir itu udah sama semua, jadi tidak mungkin ada intervensi di dalamnya untuk berbeda nilainya. Itu nilai integritas yang paling utama saya pikir.